Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua ya. Pagi hari ini puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan cuaca yang sangat cerah. Jadi kita bisa berkumpul di tempat ini, kita mau beribadah, kita mau memberikan sesuatu yang spesial buat Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Dan Bapak dan Ibu, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan hari ini di kebaktian Minggu 19 Februari 2023 di GKI Genduk Indah, mari kami mau mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa bangkit berdiri bersama. Kita akan memulai kebaktian pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Bait pertama dan kedua. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biarkan kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga orang tua dari siswa Tunas Wacana yang diberkati Tuhan, dan juga ada pengisi pujian kita Ibu Grania. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tema ibadah kita adalah dengarkanlah Dia. Mendengar dan berbicara adalah dua hal yang sering kita kerjakan. Karena ketika kita berbicara dan ketika kita mendengarkan, kita boleh memahami apa yang dibutuhkan, apa yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi mendengar lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan, bukan sekedar menerima informasi, tetapi mendapatkan sesuatu yang mungkin seharusnya bisa mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu penting bagi kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan ini. Kita sudah sering kali mendengar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi apakah firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita? Dan biarlah kita boleh bertumbuh melalui firman Tuhan. Sepulangnya nanti kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian juga bersama dengan kita ada pribadi-pribadi yang menjawab panggilan Tuhan. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan dan mereka menjawabnya melalui kesediaan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apakah lalu sudah selesai sampai di situ? Tidak. Paling penting bagi mereka adalah juga mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan untuk mereka kerjakan, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat. Ibu bapak saudara, marilah dalam terang tema dengarkanlah dia ini, kita siap mendengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia. Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pemelihara kehidupan kami. Engkau yang berfirman, Engkau yang berjanji. Engkaulah yang seharusnya kami dengarkan dan kami taati. Namun apakah hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dengan mendengarkan Engkau, dengan menaati perintah-Mu dan kehendak-Mu? Seringkali apa yang kami dengar bukan suara Tuhan, tetapi apa yang kami dengarkan adalah suara-suara yang lain. Suara hati kami, suara ego kami, suara orang-orang yang menyampaikan, yang menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, tetapi mendukakan hati Tuhan. Ketika Engkau menginginkan kami hidup dalam kasih, tetapi ternyata berbuat kasih itu tidak enak, bahkan seringkali merugikan kami, maka kami tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Justru kami melakukan apa yang kami pikirkan. Banyak hal yang Engkau rindukan agar kami kerjakan supaya kehidupan kami berubah, supaya dunia menjadi lebih baik.
tetapi kami justru lebih mendengarkan dunia, sehingga kehidupan tidak menjadi lebih baik. Banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ketika kami boleh menyadari bahwa kami tidak selalu mendengarkan Engkau, ampunilah kami. Dan biarlah melalui pengampunan-Mu, kami kembali boleh dimampukan untuk menerima anugerah Tuhan dan dengan sukacita belajar mendengarkan dan memberlakukan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dengan sukacita dan bangkit berdiri kita boleh menerima berita anugerah yang dibacakan dari Roma pasal 8 ayat 10 sampai dengan 11 demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya, marilah kita berdamai satu dengan yang lainnya. Damai Tuhan beserta. Kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Dia Kristus. Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias,
Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, persembahan pujian akan dilayankan oleh anak-anak Tunas Wacana. Mari. Kita akan masuki pelayanan firman. Terima kasih untuk anak-anak. Nanti anak-anak saya panggil lagi, masih ada satu tugas buat kalian. Mari Abel ya, bisa mempersiapkan diri. Bapak, kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena bersama-sama dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendapatkan pengampunan, anugerah dari-Mu, damai sejahtera
Kami boleh merasakan kegembiraan anak-anak kami yang sudah menyampaikan pujian mereka kepada Tuhan di hadapan jemaat-Mu. Biarlah itu semua boleh membuat kami sungguh disiapkan menyambut firman saat ini. Kami menyadari sebagai manusia yang berdosa, yang sudah dipulihkan Tuhan, tetap kami memiliki kelemahan, ketidakmampuan. Karena itu biarlah Roh-Mu bekerja, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mendengarkan Engkau, mendengarkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, dan dimampukan untuk memberlakukannya melalui kehidupan kami hari lepas hari. Bukan hanya kami, tetapi juga anak-anak kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama kita terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 ayat 1 sampai 16. Ayat 16 sampai 21. Oh, sorry. Bacaan pertama kita terambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit, bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, Injil Tuhan Yesus Kristus dibacakan menurut Injil Matius. Matius pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ini judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius pasal 17 ayat pertama sampai dengan 9 demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka,
Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala tingkahnya. Shalom. Anak-anak bisa bantu Pak David. Yuk, masuk ke dalam. Anak sekolah minggu juga. Anak sekolah minggu, silahkan duduk, ambil tempat duduk senyamannya di sini. Di lantai saja, lantainya sudah bersih kok. Duduk di lantai. Mari, silahkan anak-anak masuk saja. Yuk, duduk saja di lantai. Kita mau ngobrol bareng-bareng. Silahkan mau duduk di mana, silahkan. Ya, sebelah sini silahkan. Sebelah sini, sini boleh. Ini di sini. Duduk sini. Ya, duduk. Ya. Ini tari Pak David ya. Oke. Shalom anak-anak. Wah, menyenangkan kan? Bapak Ibu shalom. Nah, begitu, ya. Oke. Apa kabar nih? Senang nggak tadi nyanyi? Senang nggak bisa memuliakan nama Tuhan? Bisa? Apa senang? Senang ya? Senang sudah bisa memuliakan nama Tuhan, menyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Oke. Sip. Yuk. Tema pagi hari ini dengarkan ya. Kalian boleh sambil aktivitas, boleh sambil menggambar, mewarnai, boleh ya, sambil mewarnain, sambil mendengarkan Pak David ya. Oke, nanti kalau Pak David tanya-tanya, kalian jawab ya. Oke, Bapak Ibu kita akan berinteraksi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan anak-anak ini bisa menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mulutnya kuncinya mana? Kunci mulut. Kunci, yuk dikunci mulutnya. Dah, kuncinya masukkan di kantong. Tapi nanti otomatis bisa terbuka sendiri mulutnya ya kalau ditanya Pak David. Oke, tema kita apa tadi? Dengarkanlah dia. Nah, coba anak-anak sambil gambar, dengarkan ya. Pak David mau cerita sedikit sebentar sebelum kalian melanjutkan. Nah, kalau di sekolah itu kan kalian sering bermain. Terus ketika lagi rame, ada yang suka dorong-dorongan enggak? Hah? Enggak. Dulu pernah dorong-dorongan? Enggak juga. Wah, kalau begitu bukan tunas wacana, gitu ya. Nah, ada anak-anak TK yang kalau pas istirahat itu suka dorong-dorongan. Wah, rame gitu dorong-dorongan mainnya gitu toh. Lalu gurunya bilang begini, anak-anak, hati-hati, jangan suka dorong-dorongan. Nanti kalau jatuh gimana kalau dorong-dorongan? Sakit nggak? Sakit. Ada yang nangis nggak? Pernah jatuh nggak? Pernah ya? Nggak sakit. Oh, nangis nggak? Berdarah, nangis nggak? Hah? Nangis toh? Nah, dorong-dorongan jatuh, nangis. Terus gurunya terus lihat, ini kok ada yang nangis. Nah, tadi kan sudah dibilangin sama Bu Guru, nggak boleh dorong-dorongan. Kalian sih tidak mendengarkan Bu Guru. Oh, nggak mau dengarkan orang tuanya. Kamu tidak mendengarkan Bu Guru. Terus ada anak bilang, kami mendengarkan kok Bu Guru. Lah apa? Bu Guru bilang apa? Jangan dorong-dorongan. Tapi kalian ngapain? Dorong-dorongan kan? Iya, berarti kalian tidak mendengarkan. Karena
Kalau mendengarkan gimana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau mendengarkan gimana? Kalau mendengarkan berarti melakukan. Jadi kalau disuruh Bu Guru jangan dorong-dorongan, ya tidak dorongan. Main hati-hati, jangan ke jalan raya, ya berarti tidak ke jalan raya. Bener kan? Oke? Nah, silahkan kerjakan dulu. Kerjakan gambaran kalian. Ya. Nah, mari ke cerita Alkitab Ibu Bapak Saudara. Diceritakan apa? Kata-kata pertama apa? 6 hari kemudian. Loh, tiba-tiba kok ceritanya 6 hari kemudian. Itu ada apa? Sebelum-sebelumnya ada apa kok tiba-tiba langsung bicara 6 hari kemudian? Nah, ada peristiwa-peristiwa begini. 1. Tuhan Yesus bersitegang dengan orang Farisi dan Saduki supaya mereka minta tanda. Kuncinya di mana tadi? Kunci mulutnya? Halo? Mendengarkan Pak David? Kunci mulutnya ya? Ya, kunci mulutnya ya. Ya. Mereka minta tanda supaya mereka bisa mengenali siapa Yesus. Padahal mereka tanya itu hanya untuk apa? Hanya untuk menjatuhkan Yesus karena mereka menganggap Yesus ini sesat. Yesus ini penyesat. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menganggap orang-orang Yahudi bisa menggagalkan rencana Allah bagi keselamatan manusia melalui pengajaran mereka. Terlebih karena mereka ini adalah orang-orang yang menolak Yesus. Karena itu, Yesus mengingatkan berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apa itu ragi orang Farisi dan Saduki? Pengajaran mereka yang membuat orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus, malah menolaknya. Yang ketiga, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, betul, anak Allah yang hidup. Ya. Terus apakah ini menunjukkan pengenalan murid-murid terhadap Yesus? Belum. Petrus yang ngomong itu, ya, dia katakan bukan dari kamu, tetapi dari Bapa. Karena bagaimanapun pengenalan Petrus terbatas. Dan itu terbukti karena yang keempat akhirnya, kejadian selanjutnya, ketika Yesus bicara soal penderitaan yang akan diterima Yesus, Petrus narik tangan Yesus. Jangan sampai kayak gitu Tuhan, gak usah ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus sampai harus membentak Petrus dengan ucapan apa? Enyahlah iblis. Ya. Karena iblis memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga berarti Petrus belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Walaupun ucapannya seolah-olah menunjukkan dia kenal, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itu Petrus lebih suka apa? Memikirkan apa yang dia pikirkan. Kalau Mesias anak Allah yang hidup ya nggak disalib, gitu ya. Pikirannya Petrus didengarkan oleh dirinya dan itu diucapkan kemudian. Nah, tidak mendengarkan apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga sesudah peristiwa-peristiwa itu, 6 hari kemudian diwakili oleh 3 orang murid, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, di atas sebuah gunung. Seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi, mereka melihat Yesus yang kemudian bercahaya menyilaukan, pakaiannya terang sekali. Bukan cuma di situ, mereka juga mengenali ada 2 orang laki yang berbicara dan 2 orang ini adalah siapa? Musa dan Elia. Mereka mengenali itu. Dan ini membuat murid-murid bahagia. Petrus saking bahagianya itu tidak mau kehilangan momen kebahagiaan, lalu berinisiatif mencegah supaya segera pulang. Gimana Tuhan kalau saya dirikan tenda, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Yang didengarkan apa? Pikirannya Petrus sendiri, bukan pikirannya Tuhan. Sehingga kemudian ini Tuhan memberikan peringatan. Mereka harus mendengarkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Suara dari langit itu memberikan apa? Legitimasi. Siapa itu Yesus? Kalau tadi sebelumnya itu Petrus yang ngomong, sebelumnya waktu-waktu kejadian sebelumnya, sekarang legitimasi dari langit. Yang kemudian mengingatkan soal baptisan Yesus.
Suara itu berkata yang sama. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Jadi ini proklamasi yang tidak bisa disangkal, tidak bisa diganggu gugat, bahwa Yesus ini benar-benar Mesias, bahwa Yesus benar-benar anak Allah karena dia dikasihi oleh sepemilik suara. Suara yang tidak dimengerti begitu besarnya. Suara yang penuh kuasa, suara Bapa di surga. Karena itu, setelah legitimasi diberikan, dengarkanlah siapa? Yesus ini. Dengarkanlah dia. Nah, sekarang kok dengarkanlah dia? Kenapa kok harus mendengarkan dia? Mendengarkan itu berarti yang pertama juga merupakan sebuah penghargaan ya. Nah, sambil ini Pak David mau tanya sebentar. Kalian suka ngomong-ngomong dengan papa mama nggak? Suka ya? Terus kalau papa mama masih asik dengan HP-nya, kalian senang nggak kalau pas kalian ngomong? Enggak ya? Benar? Kalau orang tuamu enggak mendengarkan kamu ketika kamu ngomong, senang enggak? Senang apa sedih? Hah? Senang apa sedih? Tea ngomong, tapi ayah enggak ngegas. Senang apa sedih Teh? Embuh malan. Anak sendiri ya kayak gitu itu. Jangan jawabannya Mbah ya. Kalau Hans, kalau kamu lagi ngobrol sama mamahmu, terus kamu nggak didengerin, mamahmu sibuk telepon gitu, kamu seneng nggak? Hah? Apa? Biasa aja. Aduh. Anak-anak semua sebaliknya deh, saya tanya nih orang tua nih kalau gini. Siapa orang tua? Bu Yuli Sigit. Kalau ibu bicara dengan anak-anak asik dengan HP-nya, tidak mendengarkan, senang nggak Bu? Nggak senang ya? Bu jujur, ini anak-anak ini sudah nggak peduli. Iya generasi HP, wah terserah. Kalau bapak mama lagi asik main HP, aku juga main HP sendiri. Ngapain juga gitu ya? Tapi sebetulnya mereka itu juga rindu untuk dihargai. Jadi ketika kita bisa mendengarkan, itu ada sebuah penghargaan. Itu yang pertama ya. Kita menghargai pribadi yang sedang bicara. Ingatkan saya Bapak Ibu, karena kesibukan saya tidak memperhatikan Bapak Ibu sedang ngomong. Saya sebentar lagi nganu gitu karena kesibukan, ingatkan saya ya. Bukan tidak berarti saya tidak menghargai Bapak Ibu, tetapi saya sedang fokus ke yang lain. Ingatkan saya ya untuk kemudian jawil. Jangan merasa bahwa saya tidak menghargai Bapak Ibu. Gitu ya Pak Ibu ya. Oke, itu yang pertama, penghargaan. Yang kedua, ketika mendengarkan, berarti kita ingin memahami, kita ingin mengerti apa yang disampaikan. Ya kalau nggak dengar apa ya mudeng, ya toh? Kuncinya taruh di mana? Kunci mulut. Di kantong, udah dikunci. Kok iso keluar lagi suaranya? Oke, terima kasih. Ya. Nah. Dengan mengerti apa yang disampaikan, maka diharapkan yang disampaikan tadi akan dikerjakan. Yang kedua itu. Jadi mendengarkan itu berarti juga mengerjakan. Bukan cuma sekedar tahu, tetapi juga dilakukan. Seperti yang contoh di depan tadi. Kan guru-guru bilang gitu ya, Bu Nani, kalau ada apa-apa, lu tadi nggak mendengarkan Bu Guru kan? Gitu. Kamu tadi kan nggak mendengarkan Bu Guru. Sebetulnya mereka tahu, tetapi mereka tidak melakukan. Tapi kita ngomongnya kamu tidak mendengarkan, karena mereka tidak mempraktekkan apa yang kita katakan. Dan itu dimulai dari pemahaman. Kalau nggak paham ya mereka nggak bisa melakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengarkan karena memahami posisi dan peranan masing-masing. Siapa yang harus bicara? Saat ini saya bicara, Bapak Ibu diam. Posisinya Pak David lagi khotbah, makanya Bapak Ibu diam, gitu ya. Siapa yang harus bicara, siapa yang harus mendengarkan, untuk apa berbicara, untuk apa mendengarkan.
Dan dengan mengetahui posisi atau kedudukan, maka yang mendengarkan akan menyerahkan otoritas pada yang berbicara dan kemudian menaatinya. Mari coba Bapak Ibu sekarang berdiri. Silakan berdiri. Silakan. Bapak Ibu berdiri. Oke, terima kasih. Sekarang duduk. Sekarang duduk. Itu Bapak Ibu mendengarkan. Karena Bapak Ibu tahu yang sedang berotoritas saat ini adalah Pak David. Jadi kalau disuruh berdiri ya berdiri. Bahkan gak usah saya ngomong, saya cuma kayak gini aja Bapak Ibu berdiri kok. Gitu, di mimbar begini Bapak Ibu berdiri. Karena yang di depan sedang punya otoritas. Dan Bapak Ibu kemudian melakukannya. Beda saat saya ngomong saya gini, terus tiba-tiba Pak Antono bilang, Bapak Ibu ayo berdiri gitu. Pasti Bapak Ibu bingung, kok Pak Antono nyuruh berdiri? Pak David lagi ngomong, kok Pak Antono bilang berdiri? Mau melakukan? Bingung, ini apa ya Pak Antono kok nyuruh berdiri? Pasti akan banyak yang duduk. Karena Pak Antono saat ini tidak punya otoritas untuk menyuruh Bapak Ibu melakukan sesuatu. Ya, jadi dengan mendengarkan berarti kita memahami otoritas dari dia yang sedang bicara. Karena itu kita mau dengarkan, kita mau pahami, dan kemudian kita mau lakukan. Karena yang ngomong itu punya otoritas. Nah, yang selanjutnya kemudian hubungannya dengan Petrus tadi, dengarkanlah dia. Petrus dan teman-temannya diingatkan untuk menaati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus si pemilik otoritas itu. Diberikan oleh otoritas oleh si pemilik suara juga. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan harus dikerjakan. Dengarkanlah dia. Nah, lalu apa sih kepentingannya mendengarkan Tuhan, mendengarkan dia? Sampai kemudian Bapak Ibu meluangkan waktu, hari Minggu masih capek-capek tidur, datang ke gereja. Bahkan GKI Genduk Indah tidak memberikan pilihan, ibadah ya jam 7, gak bisa jam 7 ya silahkan ke gereja yang lain. Ya, apa pentingnya? Sampai harus mendengarkan. Persekutuan-persekutuan ikut, datang, mendengarkan firman Tuhan. Apa sih pentingnya? Ya, karena begini Ibu Bapak Saudara, banyak orang Kristen yang mendengar, ya, yang mendengar ajaran Tuhan Yesus, mereka kemudian mengetahui dengan baik. Mereka tahu Tuhan Yesus ngajari soal kasih, mereka tahu Tuhan Yesus ngajari soal sabar, soal murah hati. Ya, bahkan Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana caranya mengasihi, berkorban, ditunjukkan itu. Tapi banyak orang yang tahu ini tidak bisa, bahkan tidak mau mempraktekkan apa yang sudah mereka dengar, apa yang mereka ketahui. Tuhan bilang, ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Bahkan kita setiap minggu nyanyi, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Prakteknya apa yang ngampuni? Ya, sebagian besar. Tetapi masih ada yang tidak bisa saya ampuni. Kenapa? Tidak bisa Tuhan. Sakit. Sakit sekali saya tidak bisa mengampuni. Ya. Disimpan terus jadi sampah. Komisi Dewasa kemarin bicara soal itu ya. Soal kekecewaan, soal kemarahan. Saya juga bicara soal ini sampah yang harusnya dibuang gitu ya. Sampah ini mengotori jiwa kita. Bukan cuma hati perasaan, tapi jiwa kita. Menyiksa diri kita. Kemudian bisa jadi dendam. Setelah jadi dendam kemudian jadilah kejahatan yang serius. Sampai pada merencanakan pembunuhan atau sampai dengan membunuh. Itulah yang kemudian terjadi. Saya tidak tahu di belakangnya, tetapi sudah diketok palu. Pembunuhan berencana karena tidak bisa mengampuni. Entahkah masalahnya hanya itu atau ada masalah yang lain, kita tidak tahu. Tetapi sementara ini diketok palu, memang seperti itu keadaannya. Orang Kristen, ya, ada orang Kristen juga yang lebih mendengarkan suara atasannya dibandingkan mendengarkan suara Tuhan. Untungnya kemudian dia kembali bertobat mendengarkan suara Tuhan dan mau jujur, dihadiahi hukuman yang paling ringan. Penting itu mendengarkan suara Tuhan. Ya? Jadi banyak nasihat, banyak perintah Tuhan.
tidak kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, berarti kita sebagai saya dan Bapak Ibu Saudara, berarti tidak mendengarkan Tuhan. Kenapa? Karena yang namanya mendengarkan, dengarkanlah Dia, itu tidak cukup hanya tahu apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tapi yang penting dari itu harus melakukan. Kalau kita melakukan baru berarti kita mendengarkan Dia. Kalau nggak melakukan sama aja nggak mendengarkan. Karena tujuan dari perintah itu adalah kerjakan apa yang dikatakan Tuhan. Kalau kita mendengarkan, maka berarti melakukan. Mau buktinya nih Bapak Ibu? Mendengarkan berarti melakukan. Coba sampaikan, sebutkan saja satu kata-kata, satu kalimat, dan nanti saya akan menunjukkan bahwa tujuannya adalah melakukan. Acak. Bu Rohwati, coba ngomong satu kalimat, apapun yang terpikir Ibu. Satu kalimat yang terpikir. Berdoa, itu satu kata ya. Berdoa, satu kata boleh, satu kalimat boleh. Berdoa. Lalu kita kan mikir, berdoa, apa sih berdoa? Oh berarti entah ibu itu pingin berdoa atau tuh ibu ini pingin keluarganya juga berdoa. Ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh ibu, ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh keluarga, atau juga mungkin harus dikerjakan saya, berdoa. Ya. Oh, itu sesuatu yang apa namanya rohani. Yang lain, yang bebas. Saya akan buktikan bahwa tujuan dari kalimat Bapak Ibu itu bukan cuma supaya saya tahu, tetapi untuk dikerjakan. Apa misalnya Pak kalimatnya? Harapan. Kalimat Pak, kalimat. Kalau kata mungkin nggak jelas. Kalimat. Kalimat itu berarti ada 2-3 kata dirangkai, bukan cuma satu kata. Nah, misalnya ya Bu Yeni, saya sedang beribadah. Oke, itu kalimat menunjukkan keadaan sekarang. Saya sedang beribadah, gitu ya. Emang ada sesuatu yang diharapkan dari kalimat itu? Bukankah itu hanya sebuah informasi, malah benar-benar Bu Yeni sedang beribadah. Saya pikirkanlah, kenapa kalimat itu muncul? Saya sedang beribadah. Barangkali Bu Yeni bisa sedang merasakan, oh ibadah ini nyaman ya, ibadah ini enak ya. Sehingga kemudian, sebentar ya sayang ya, habis ini. Sehingga kemudian terfikir, saya sedang beribadah. Betapa seharusnya saya besok juga akan beribadah seperti ini. Apa cuma ketika ngomong saya sedang beribadah, tidak punya keinginan besok akan beribadah seperti ini? Tidak punya harapan? Pasti ada. Sehingga kemudian ketika orang nalar, ketika orang mikir, ini orang psikologi, berarti ada sebuah kerinduan untuk bisa selalu mengalami peribadahan yang indah. Dikerjakan gak kira-kira? Ketika gak dikerjakan ada rasa gak nyaman, ada rasa kecewa. Pingin untuk terus beribadah. Jadi artinya gini Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika kita menyampaikan sesuatu, sebetulnya ada tujuan di balik itu. Bukan cuma sesuatu perkataan yang sia-sia. Karena itu kemudian didalami. Apa sih maksud ibu untuk beribadah tadi? Apa maksudnya? Dan ketika percakapan itu terjalin pengertian. Dan ketika terjalin pengertian itu kita kemudian punya semangat untuk melakukan sesuatu. Ya, mendengarkan, ada interaksi, kita memahami dan kemudian kita melakukan sesuatu. Tujuan mendengarkan seperti itu. Nah, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Bapak Ibu tahu pasti sudah hafal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan ayat yang kedua. Merenungkan. Apa artinya merenungkan?
Merenungkan itu artinya belajar terus memahami. Dan untuk apa? Kalau sudah paham, ya dipraktekkan. Dan kalau dipraktekkan itu, maka ia bisa berbuah. Menghasilkan sesuatu yang dilakukannya berhasil. Jadi mendengarkan itu mengubah sesuatu dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan lebih baik. Apalagi kalau kita mendengarkan Tuhan. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mempraktekannya? Bapak, saudara, yang pertama kita harus menyadari posisi kita. Siapa yang sedang punya otoritas? Rendahkanlah hati untuk mendengarkan, memahami dan kemudian melakukan apa yang diinginkan oleh si empunya otoritas. Kita tahu siapa pemilik otoritas dalam kehidupan kita, siapa? Tuhan. Dengarkan Tuhan. Kalau kita mendengarkan Tuhan, melakukan apa yang diinginkan Tuhan, maka pasti kita akan mengalami sejahtera. Meskipun mungkin orang lihat kayak gini kok sejahtera. Yang penting bukan apa yang terlihat. Lihat di sini. Karena dalam setiap keadaan, bahkan dalam kelemahan kita, dalam keadaan sesuatu yang menurut pikiran orang gak baik-baik saja, kalau Tuhan itu berada bersama dengan kita dan kita menyadari otoritas Tuhan, kita akan mengalami sejahtera. Praktekkanlah itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, ini untuk anak-anak. Selain Tuhan, orang tua kalian, ya perhatikan yuk, sekarang ngomong lagi. Perhatikan, selain Tuhan, papa, mama, guru-guru, mereka punya otoritas dalam kehidupan kalian. Karena itu harus mendengarkan ya. Ya, dengarkan mereka ya. Kalau papa, mama, oma bicara, didengarkan. Dan bukti dari mendengarkan apa? Bukti dari mendengarkan? Melakukan. Tea, kamarnya dibersihkan. Ya, kamarnya bersih. Itu berarti Tea mendengarkan apa yang disampaikan ayah sama bunda. Ya. Tapi kalau ternyata kamarnya masih kotor, berarti apa Bapak Ibu? Tidak mendengarkan. Nih anak-anak saat ini mendengarkan Pak David. Karena itu kemarin ketakutan ada kok ramai banget. Enggak. Anak-anak ini bisa kok belajar bersama dengan kita. Berikan kesibukan, berikan kemudian kesempatan untuk ngobrol. Mereka nih sambil gini mereka juga mendengarkan apa yang disampaikan Pak David. Sehingga suasananya kondusif, kita semua bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi taati ya orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau ternyata orang tuamu ngajari yang gak benar, misalnya apa? Nanti kalau ulangan kamu nyontek aja ya. Hans, nyontek aja kalau ulangan. Nilaimu jelek terus gitu ya. Ini kamu dibilangin orang tua kayak gitu gimana, kamu lakukan gak? Lakukan. Nggak mungkin mamahmu itu bilangin kamu suruh nyontek, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, jadi jangan nyontek. Kalau kamu nyontek berarti kamu tidak mendengarkan. Ya, cukup? Belum? Ya, belum cukup. Ya, sama seperti Tuhan punya otoritas, juga mau mendengarkan kita. Jadi kita yang punya otoritas ini orang tua, guru-guru, wah aku punya otoritas kok, murid-muridku harus mendengarkan aku. Enggak. Sekarang yang punya otoritas pun harus mendengarkan anak-anak. Mendengarkan mereka yang lemah. Karena apa? Itu wujud perhatian kita. Ya. Wujud apa namanya? Kita menghargai orang-orang itu. Kalau sampai harus mereka yang menaati saya, itu namanya otoriter. Bahkan bisa jadi kesewenang-wenangan. Itu bisa jadi KDRT, bahkan kekerasan dalam sekolah. Pasti ada sesuatu nanti akan terjadi. Karena itu Ibu Bapak Saudara, adik-adik, sudah bagian akhir nih. Selamat mendengarkan Tuhan. Selamat mendengarkan papa mama. Selamat mendengarkan orang tuamu demi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang jadi berkat bagi semua orang, bagi semua makhluk hidup, dan bagi Ibu Bapak, adik-adik yang akan dilantik hari ini. Kalau mau bikin sesuatu, program macam-macam, tanyalah pada Tuhan melalui doa. Dengarkan, apa yang saya lakukan ini apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, apa enggak? Kalau enggak sesuai, mungkin ada halangan macam-macam, mungkin ditunda dan sebagainya,
maka jangan dikerjakan dulu. Gitu ya Ibu Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Selesaikan dulu berhenti dulu, yuk. Berhenti dulu, duduk, lipat tangan, tutup mata. Ayo kita berdoa. Mari, Pak David tunggu, duduk dulu. Hebat loh kalian, setengah jam lebih bersama Pak David dan Setia. Oh, nggak rame. Duduk, ayo kita berdoa. Pak David tunggu. Ya nanti, habis ini nanti. Duduk dulu. Yuk, mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu, anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berkehendak. Allah yang menghendaki kehidupan kami menjadi lebih baik. Allah yang menghendaki hidup kami terus menjadi berkat. Tolong ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang selalu mendengarkan kehendak-Mu, mendengarkan perintah-Mu. Kami tunjukkan melalui sikap hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini juga belajar untuk mendengarkan, tidak hanya mendengarkan Tuhan, tetapi juga mendengarkan orang tua mereka, papa, mama, opa, oma, mendengarkan guru-guru mereka. Kami rindu mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, itu kalau mau diperindah lagi, bawa pulang. Ya toh, digambar diwarnai lagi yang indah. Besok Senin dikumpulkan ke guru-guru, yang terbaik akan dapat hadiah. Saya yakin saya kasih PR untuk sekolah, jangan dikasihkan Pak David, kasihkan guru-guru. Besok anak-anak sekolah minggu kerjakan lagi di rumah yang baik. Besok minggu depan kasihkan ke kakak-kakaknya, yang terbaik pasti akan dapat hadiah. Mau membiayai Bu Guru? Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk anak-anak Tunas Wacana yang sudah dijemput orang tuanya bisa pulang. Untuk anak Tunas Wacana yang orang tuanya ada di sini bisa gabung dengan papa mamahmu atau keluar. Terima kasih untuk guru-guru Tunas Wacana yang membantu saya dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Grania. Beliau ini salah seorang yang punya peranan penting di mana? Di pendidikan TK di lingkup kita. Anggota jemaat GPIB akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Ibu Grania. Selamat pagi. Izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan kesaksian lewat pujian, yaitu dengarkanlah Dia karena Dia selalu menolong kita, menolong saya secara pribadi dan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tetap selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seutuhnya.
seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami memohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Genung Indah Semarang hari ini Minggu tanggal 19 Februari 2023. Yang pertama, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, pada kebaktian umum hari ini dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Tidak lupa kami sampaikan juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tunas Wacana yang luar biasa dipakai Tuhan pada pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu, orang tua dari anak-anak Tunas Wacana yang sudah berkenan mengantar dan beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, juga untuk guru-guru Tunas Wacana. Terima kasih. Ibu Grania, oh ya, tidak lupa. Ibu Grania, terima kasih untuk persembahan pujian. Tuhan memberkati Ibu di dalam pekerjaan, pelayanan di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati Ibu Grania. Kemudian warta selanjutnya untuk persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada Selasa 21 Februari 2023 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan yaitu Penatua Sofia Martaning Tias. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai.
Mohon kehadiran dari seluruh majelis jemaat. Kemudian yang keempat, Persekutuan Komisi Usia Lanjut mengadakan acara gerak-gerik yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2023 pukul 9 pagi. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Suci Nur Aini. Dimohon segenap warga usia lanjut dapat berpartisipasi hadir dalam acara ini. Kemudian ibadah Rabu Abu, kami mengundang segenap jemaat untuk hadir di dalam ibadah Rabu Abu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 18 atau jam 6 petang. Mohon kehadiran dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, ada berita atestasi masuk. Kami jemaat dan segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang untuk Saudara Yudi Bagus Pramono dan Saudari Christine Kurniawati. Kami mohon untuk berdiri sejenak supaya bisa dikenal. Iya. Selamat datang Mas Bagus, Mbak Christine. Selamat beribadah, selamat bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati di minggu-minggu yang akan datang, boleh bergabung bersama kami. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Kemudian yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu yang pertama tanggal 15 Februari, jikalau hadir kami sebutkan namanya untuk berdiri sejenak. 15 Februari, Saudara Adrian Ferry Setiawan. Ada. 16 Februari, Ibu Cahyani Kusumo Wardani. Hadir, selamat ulang tahun Bu Yani, Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 17 Februari ada anak Hans Christian Gerald. Ya, anak saya sendiri. Hati hadir ya Bapak Ibu. Selamat ulang tahun Hans, Tuhan berkati. Tanggal 19 Februari, tepat pada hari ini Bapak Gandhi Prabowo Herlambang di Jakarta. Ya, salam Pak Tri untuk salam Pak Tri untuk Gandhi. Tuhan memberkati, selamat ulang tahun untuk Gandhi. Demikian Bapak Ibu untuk wartalisan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibu Bapak, sebelum doa ada mungkin yang perlu saya tambahkan karena ada di warta jemaat ya Bapak Ibu. Di situ ada formulir, di dalamnya ada kebaktian Rabu Abu, kemudian ada jabatan gerejawi sebagai penatua, dan bawahnya ada apa namanya ya? Ada bagian yang bisa Bapak Ibu tulis di sana. Jadi kami sedang menjaring calon penatua karena penatua yang ada sekarang ini sudah diperpanjang begitu ya, sudah mereka sangat baik sekali. Mau diperpanjang berkali-kali di lor kayak gitu, dan kita harus mencari para penatua yang baru. Jadi Bapak Ibu bisa mencalonkan, ya, anggota jemaat GKI Genduk Indah bisa mencalonkan siapa yang menurut Bapak Ibu sudah siap layak untuk menjadi penatua. Bapak Ibu bisa tulis di sana. Kemudian supaya ini juga bukan surat semacam surat kaleng, jadi Bapak Ibu juga harus mencantumkan siapa Bapak Ibu yang mencalonkan ini siapa. Jadi nama jemaat yang mencalonkan siapa, nama calon majelis jemaat yang dicalonkan siapa, ditulis di situ. Sudah ditulis kemudian dipotong, ada gunting di sini, diserahkan ke majelis jemaat minggu depan. Dan mungkin ini akan berkali-kali disampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita bisa mengetahui partisipasi dari jemaat yang terkait dengan pencalonan penatua ini. Semoga kita bisa mendapatkan calon-calon penatua yang baru yang bisa kita proses. Demikian Bapak Ibu, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Terpujilah Tuhan Allah kami yang sudah memberkati kami dalam ibadah bersama dengan anak-anak. Biarlah sukacita ini terus kami bawa sampai ke rumah. Ada suasana komunikasi yang baik dalam keluarga kami. Kami boleh saling mendengarkan, boleh saling memahami dan mengetahui apa yang harusnya kami kerjakan. Sumbernya adalah Engkau sendiri. Karena itu biarlah kami sebagai para orang tua dimampukan untuk terlebih dahulu mendengarkan Engkau. Sehingga kami boleh menjadi teladan-teladan yang baik untuk anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan tempat ini.
Kami bersyukur untuk mereka yang sudah menjawab panggilan Tuhan, menyediakan diri untuk dilantik sebagai pengurus komisi. Berkatilah supaya mereka boleh menjadi pelayan Tuhan yang baik. Kami juga berdoa untuk penjaringan bakal calon penatua. Biarlah anggota jemaatmu boleh berpartisipasi di dalamnya, dan mereka yang dicalonkan bisa berproses diri untuk menerima pemanggilan itu. Kami juga berdoa untuk kepanitiaan Paskah yang sudah terbentuk. Engkau memberkati supaya panitia ini boleh bekerja sama, membangun sebuah kegiatan-kegiatan yang baik untuk menyambut acara Paskah tahun 2023 ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa manfaat buat kami. Kiranya Engkau juga mempersiapkan kami untuk hadir dalam kebaktian Rabu Abu di tanggal 22 Februari mendatang. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak Tunas Wacana, guru-gurunya Engkau berkati, sehingga mereka boleh jadi guru yang baik, teladan yang baik buat anak kami. Sementara memang proses untuk akreditasi terpaksa harus kami tunda terkait dengan kesiapan. Biarlah Engkau menolong kami untuk mempersiapkan diri lebih baik, sehingga tidak lama kami boleh diakreditasi dan sekolah ini boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar Gendung Indah. Terima kasih. Akhirnya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Mereka yang merindukan pekerjaan, Engkau hadirkan itu. Mereka yang masih menantikan pasangan hidup melalui pergaulan yang baik, mereka boleh menemukan jodoh mereka. Mereka yang merindukan buah hati di tengah keluarga kecil mereka, Engkau terus menolong mereka sampai pada waktunya mereka boleh menerima berkat Tuhan. Bagi mereka yang sedang bersekolah ataupun kuliah, Engkau berkati anak-anakmu ini bersungguh-sungguh demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Bagi mereka yang tengah bergumul dengan pergumulan keluarga, Engkau terus mendengarkan doa-doa mereka sehingga keluarga-keluarga ini boleh dipulihkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau menolong berkati para pemimpin kami boleh mengambil kebijakan yang tepat di tengah-tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit dan bencana banjir di sana-sini. Demikian juga persiapan untuk pemilu yang sekarang sudah terasakan suasananya. Engkau terus memberikan keamanan dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita memasuki liturgi pelayanan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat. Sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta di dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan kemudian membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahteranya, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Dan misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Nah, pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat dari Gereja Kristen Indonesia Genuk Indah Semarang untuk masa pelayanan tahun 2023 sampai dengan 2025. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan kami, pribadi-pribadi ini menyediakan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk terlibat dalam pelayanan di komisi-komisi, komisi anak, komisi remaja, komisi dewasa, dan komisi usia lanjut. Biarlah Engkau sendiri yang memperlengkapi mereka, sehingga melalui karya mereka, jemaat Tuhan boleh diberkati. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon kekuatan. Amin. Pertama-tama perkenankan saya membacakan nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Per komisi bisa berdiri sampai seluruhnya berdiri ya. Untuk komisi anak, Ketua Ibu Esther Ratri Kurnianti. Sekretaris masih tempat. Ya, masih tempat karena masih dibacakan. Sekretaris Julina Serdita DT. Bendahara Yeni Megawati. Nanti Bapak Ibu bisa melihat wajahnya ketika mereka sudah dilantik. Lihat. Komisi Remaja Juliandra Presentio Laudri. Itu sebagai ketua. Sekretarisnya Caroline Nesyabani. Bendahara Amabel Graciala Kristi. Seksi ibadah Melia Wawaina Gebsano. Seksi pemerhati Zevania Gloria Mulia. Seksi publikasi Mada Putri Angelin. Oke, itu komisi remaja. Komisi dewasa Dwi Yuliaryani sebagai ketua. Sekretaris Dwi Astuti Pramanawati. Bendahara Priskila Rohwati. Sekarang bisa turun ya. Kemudian seksi ibadah Isni Yulianti, seksi dana Tirsa Rosmiati. Oke. Selanjutnya komisi usia lanjut. Ketua Agustinus Wandi, Sekretaris Stefanus Hantono, Bendahara Suci Nuraini, seksi persekutuan dirangkap oleh Sekretaris Stefanus Hantono. Seksi pemerhati Ibu, masih di sini namanya nih ya. Saya terpaksa pakai Ibu nih. Ibu Agus Suyanto. Namanya Sri Sukarni karena ada nama yang mirip di tempat yang lain ya. Sri Sukarni. Seksi kesehatan ada 2 orang. Bapak Ibu Agustinus Wandi, berarti ini Ibu Samuel Ngatina Samuel. Seksi kreativitas Trivena Lestianingsih atau Ibu Hantono dan Ibu Lianawati ya, Lianawati. Baik, ini
saudara-saudara kita yang akan dilantik pada pagi hari ini. Sekarang sudah berdiri ya. Sekarang saudara-saudara sudah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui badan-badan pelayanannya. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara dalam pelayanan komisi anak, komisi remaja, komisi dewasa, dan komisi usia lanjut. Ya, itu bagian pertama yang saya ingin Bapak Ibu saudara bisa jawab nanti. Pertanyaan yang kedua, yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin saudara, menolong saudara, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Yang ketiga, karena itu berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Bersama-sama jawab. Bagaimana jawab saudara? Terima kasih. Ya, silakan maju ke depan sebagaimana sudah disiapkan yang lalu. Burawati, sekarang saya akan menyampaikan berkat buat Bapak Ibu Saudara. Setelah berkat nanti Bapak Ibu bisa berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah sumber damai sejahtera yang sudah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan komisi anak, komisi remaja, komisi dewasa, dan komisi usia lanjut, kiranya Allah menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tidak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia yang telah memanggil saudara adalah setia. Dia juga yang akan menggenapinya. Amin. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, sekarang saya persilahkan Bapak Ibu menghadap ke jemaat, balik kanan. Iya. Saudara-saudara pelayan Tuhan yang baru, perhatikanlah di depan saudara, inilah jemaat Tuhan. Ya Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih. Perhatikan, mereka ini adalah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pelayan bisa ditayangkan? Tidak ada. Ikuti saya ya. Ya. Ini apa yang disampaikan oleh pelayan-pelayan yang baru. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Nah, sekarang saudara-saudara,
Perhatikan juga di depan saudara-saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, dukunglah, dan bekerja samalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Ya, terpujilah Tuhan. Sekarang Ibu Bapak di sini mau menyampaikan pujian. Artinya mereka siap untuk melakukan apa yang mereka biasa. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melayani. Lakukan apa yang baik ya. Oh iya, ada ini surat pelantikan ya. Mari saya persilakan majelis jemaat bisa memberikan. Pak Denny bisa minta tolong untuk memberikan, diantar oleh Pak Santo ya. Mereka berjanji untuk melakukan apa yang baik dengan pemahaman mereka, kapanpun waktunya, kepada semua orang yang mereka bisa jumpai. Diserahkan saja mungkin ketuanya Pak. Ketuanya diserahkan saja ketuanya, nanti biar dibagi ke anggota-anggotanya. Karena Pak Wandi ketuanya. Untuk untuk komisi dewasa di sebelah belakang ini Bu Yuli bisa maju. Oh ya, Mbak Esther dulu komisi anak. Kemudian komisi remaja Juliandra ya, silahkan maju Juliandra. Andra maju ya, ini Bu Yuli dulu, dewasa. Terima kasih. Andra. Ya. Sudah dipoto secara bersamaan? Sudah dipoto? Sudah, oke. Terima kasih Ibu Bapak, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati, selamat kembali ke tempat masing-masing. Mari Bapak Ibu dengan penuh syukur kita haturkan persembahan yang telah kita persiapkan. Seraya mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kantong hijau hari ini diperuntukkan program DPPJ Klasis Marang Timur. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian persembahan kita. Kidung Jemaat 289 baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami hari lepas hari. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama mengucap syukur. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kasih Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menguduskan, menyucikan persembahan ini, dan kami mohon berkat dan hikmat untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah boleh turut dengan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati segala aktivitas, segala apa yang boleh kami kerjakan, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan itu bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi mendengarkan berarti juga mempersilahkan Dia yang punya otoritas agar apa yang dikehendakinya kita kerjakan. Siapapun yang punya otoritas itu, biarlah bisa kita dengarkan dengan baik, kita pahami apa yang menjadi kehendak mereka, dan kita kerjakan. Semuanya tentunya demi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah kita semua, masing-masing dari kita selalu rindu untuk terus melakukan kehendak Tuhan, terus berjalan bersama dengan Dia, Juru Selamat kita. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap jadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selamanya.
aku